Yang ketiga itu pakan dan minum ya. Pakan dan minum ini maksudnya perhatikan juga pakan apa yang akan kita pakai dan air minum apa yang harus kita pakai. Ini betul-betul harus higienis dan memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ayam kampung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Pak Tani. Ya, apa kabar para sahabat-sahabat sekalian, dulur-dulurku, konco-koncoku, akadongat-dongatku teh. Ya, ini kita review singkat kondisi kandang ya kawan-kawan yang kemarin banyak saya larang untuk masuk ke dalam kandang. Ini silahkan perhatikan, seperti ini tidak ada perubahannya. Setiap video-video saya juga masih saya review kondisi kandang. Inilah dia. Dan ini kondisi ayam-ayam indukan kita yang akan kita persiapkan untuk produksi anak Pak Tani. Perhatikan, cakep-cakep, yang ganteng. Udah masuk bener ke ayam kampung. Kondisi bulu, postur, bobot, aduhai. Ya, jangan sampai terlewat lah untuk memiliki produk-produk anak Pak Tani. Ini ayam yang sudah baiklah menurut kami ya, dari pilih-pilihan beberapa ayam-ayam yang kita pilih untuk menjadi indukan. Sehat, mereka lincah, ya, itu ya, sehat, merah-merah tuh, merona wajahnya. Ya, makannya lahap, ya, jantannya juga lincah. Di usia nanti keturunannya kita review ya, untuk kawan-kawan yang masih penasaran. Nah, sedangkan ini adalah ayam jantan larmot yang sengaja kita pelihara di luar supaya dia fresh, cantik, ganteng ya. Supaya dia juga lincah karena dia perlu refresh ya, relax ya. Ini bagi kawan-kawan yang ingin memiliki jantan larmot dari kandang kita, silakan nanti cek di deskripsi link WA ya, silakan chat kami online 24 jam, juga Facebooknya nanti kita tampilkan di deskripsi, silahkan dicek ya. Ini kandang kita untuk petelur nanti, petelur konsumsi yang akan kita launching sebentar lagi untuk telur omega 3. Ini dia induk-indukan KPU yang akan memproduksi telur-telur konsumsi nanti untuk telur omega kita ya, omega 3 ya. Jangan lupa juga nanti untuk wilayah Sumatera Utara, Labuan Batu, untuk menyicipi produk-produk kita. Mudah-mudahan kita upayakan keluarkan produk-produk yang terbaik yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan ya. Ya, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan menuju langsung topik pembahasan yang akan kita bahas tentang rahasia sukses berbisnis ayam kampung versi anak Pak Tani ya. Jangan kemana-mana, silahkan kita check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Anak Pak Tani. Kali ini kita berjumpa lagi dalam topik mungkin pembahasan rahasia bisnis sukses berternak ayam kampung. Ya, kita akan kupas satu persatu apa yang menjadi rahasia di dalam usaha anak Pak Tani. Oke. Sayang. Jadi untuk kali ini saya akan menceritakan secara singkat. Inilah kondisi kandang saya yang mungkin selama ini juga kawan-kawan sudah pada lihat ya. Ya, ini sejarahnya kandang saya ini dahulu adalah kandang lembu yang gagal dikelola oleh ayah saya. Jadi yang pertama itu saya berniat untuk menjalankan usaha ini, yaitu membangkitkan gairah ayah saya yang gagal beternak sapi. Jadi gudang ini saya pikirkan untuk apa? Saya mikirkannya selama 2 tahun, mencari ide agar supaya gudang ini bermanfaat, bisa membuahkan hasil yang bisa membangkitkan gairah ayah saya. Karena pada saat itu dia cukup, ya dibilang cukup merasa gagal lah ya. Jadi
saya sebagai anaknya mencari ide, ketemulah beternak ayam kampung ini. Kemudian waktu pada saat itu kita dilanda COVID ya, kemudian jadi saya berpikir usaha apa yang bisa menopang ekonomi. Juga di sini banyak keluarga saya berniat pada saat itu adik-adik saya bisa menikmati hasil dari usaha saya ini juga. Ya, itu niat saya yang pertama. Oke, yang kedua adalah mencari banyak referensi, yaitu tentang pemilihan lokasi. Ya, lokasi ini sangat penting supaya kita tidak berbenturan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua juga bisa mempermudah kita dalam mendistribusikan hasil panen ataupun mungkin barang-barang yang akan masuk atau keluar ke kandang kita. Karena kan lokasi ini nanti berpengaruh ke, ada kawan-kawan itu yang mungkin tempatnya itu terbatas, di belakang rumah aja lingkungan sangat kecil. Jadi pilihlah dengan baik untuk lokasi. Yang kedua bentuk kandang. Kandang itu bagaimana pemilihan bentuk kandang yang sesuai dengan kebutuhan lokasi kita. Jadi bentuk kandang itu disesuaikan juga dengan lokasi yang tadi kita pilih. Yang ketiga itu pakan dan minum ya. Pakan dan minum ini maksudnya perhatikan juga pakan apa yang akan kita pakai dan air minum apa yang harus kita pakai. Ini betul-betul harus higienis dan memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ayam kampung tersebut. Nah, untuk pembahasan poin-poin di atas kita akan kupas lebih dalam lagi dan lebih tajam lagi di video-video berikutnya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Ya, untuk saat ini sangat mudah sih untuk mencari referensi karena banyak literatur-literatur yang bisa kita cari, mulai dari itu buku, internet, dan pengalaman kawan-kawan kita yang sudah lalu-lalu. Yang berikutnya baca situasi. Baca situasi maksudnya pelajari pasar. Pasar itu membutuhkan apa, ayam kampung yang seperti apa di lokasi Anda. Ya, itu sangat penting. Yang kedua, pelajari segala aspek risiko. Risiko ini juga harus diperhitungkan. Misalnya pada saat-saat kapan ayam itu murah, pada saat-saat kapan ayam itu terserang penyakit, pada saat-saat kapan akan ada permasalahan-permasalahan yang lain. Yang berikutnya pelajari kemungkinan kebutuhan ayam kampung ke depannya. Maksudnya kebutuhan ayam kampung di daerah Anda itu yang seperti apa ke depannya. Kan pengalaman-pengalaman yang lalu itu joper atau mungkin barang ayam kampung yang lalu itu kebutuhan itu semakin permintaan itu semakin baik ya. Jadi kita pelajari ke depan itu kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Yang kedua, hitungkan modal. Jadi modal juga harus sesuai dengan apa yang akan kita perbuat. Itu maksudnya ya modal kita perhitungkan, yang mau kita pelihara berapa, jangan nanti kita modal untuk bibit sesuai, sementara peliharaan sampai panen pakannya tidak sesuai. Jadi terakhirnya kelabakan kan gitu. Oke, yang kemudian jangan ragu untuk langsung eksekusi. Jangan terlalu banyak referensi, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak membaca, terakhir nggak ada eksekusinya. Eksekusi aja dulu sambil belajar, tapi ya harus hati-hati juga. Oke, yang paling penting dari tips-tips tadi yang anak Pak Tani utarakan, ini ada ya yang paling utama sebenarnya, itu restu dari orang tua. Ini perkenalkan ibu dari Pak Tani, nenek dari anak Pak Tani. Ya, nenek ini dia panutan saya dari kecil, hidup saya dari kecil bersama beliau, bahkan satu tempat tidur sampai SMA kalau nggak salah. Dia orang yang sangat sabar, luar biasa, orang yang sangat ikhlas, tekun, tabah dalam menjalani hidup dan usaha. Ya, ini dia nenek. Iya. Oke, sahabat-sahabat, saya perkenalkan ini ibu saya. Dia adalah orang yang sangat luar biasa, dapat mendidik kami anak-anaknya dari 6 bersaudara dengan penuh didikan tentang agama, apa itu caranya bersabar, untuk tetap tekun, rendah hati, gigih, dan tidak gengsi. Juga tidak egois. Ya, ini orang yang sangat luar biasa, yang sangat mendukung saya dalam segala usaha. Yang paling penting didikan agama yang luar biasa, karena ibu saya adalah termasuk juga guru ngaji saya gitu.
Kami bersaudara diajarkan untuk tetap akur, saling menyayangi, saling peduli, dan yang paling penting, ibu saya ini selalu ada dalam situasi apapun. Ya, Mak? Inilah ibu tani. ini ibu tani ya. Memang asli bertani. Lihat ini kegiatannya sehari-hari. Kegiatannya itu bertani, mencari keringat supaya ibu saya tetap sehat, terhindar dari segala penyakit. Ya, inilah kegiatan ibu saya sehari-hari. Oke. Nah, inilah kawan-kawan yang sering saya sebut Pak Tani, sedangkan saya sendiri sering saya sebut anak Pak Tani. Ini adalah ayah saya. Dia adalah seorang sosok ayah yang sangat luar biasa, seorang sosok ayah yang pekerja keras, ramah, tulus dalam bergaul di kehidupan masyarakat lingkungan sini sehari-hari. Ya, sangat humble, rendah hati, dan pandai bergaul, insya Allah. Dia bukan pejabat, dia bukan pula konglomerat. Dia bukan aparat ataupun kontraktor yang bermain alat-alat berat. Dia hanya seorang petani yang SD-nya saja pun tak tamat. Yang kami tahu, dia seorang ayah yang hebat, menuntun kami anak-anaknya dengan penuh ilmu yang bermanfaat. Ia penuh senyum, tak sedikit pun menunjukkan rasa penat. Aku ingin di sampingnya sampai nanti suatu saat, berbagi ilmu yang dulu ia perbuat pada kami anak-anaknya dengan penuh cara, penuh harkat dan martabat. Oke kawan-kawan, demikianlah video singkat kami untuk kali ini. Itulah tadi sejarah singkat perjalanan usaha peternakan ayam buras anak Pak Tani, dan apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam usaha anak Pak Tani. Semoga menjadi mungkin ilmu bagi rekan-rekan, mungkin bisa diterapkan kalau memang benar adanya. Namun itulah yang kami lakukan, yaitu pertama niat, yang kedua doa, yang ketiga usaha yang gigih, yang keempat restu orang tua. Ya, poin ini tadi merupakan poin-poin penting dalam peternakan kami. Oke, tidak ada maksud untuk menyombongkan diri, namun poin-poin itu juga ya mudah-mudahan diterapkan dengan benar dalam setiap usaha kawan-kawan. Insya Allah mendapat keberkahan dari Allah dan menjadi pendapatan yang baik bagi rekan-rekan. Demikianlah video singkat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak kampung-kampung. Salam sukses.